Halo Sobat Ekspor, bertemu lagi bersama Fiskus by Us. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai bagaimana cara membuat ataupun membangun perseroan terbatas atau PT melalui ruang digital. Nah, sebelum itu, apa sih perseroan terbatas itu? Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang membahas mengenai perseroan terbatas atau PT, dikatakan bahwa perusahaan berjenis perseroan terbatas adalah suatu badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau disebut juga dengan persekutuan modal. Langkah-langkah membuat perseroan terbatas atau PT. Yang pertama yaitu pemilihan nama usaha. Hal pertama dan awal sekali yang perlu kita lakukan saat ingin membuat PT yaitu pemilihan nama usaha yang ingin didaftarkan. Penentuan nama PT ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011. Tata cara pengajuan dan pemakaian nama perseroan terbatas. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 ini dibahas mulai dari ketentuan umum, tata cara pengajuan nama PT, syarat-syarat yang harus dilakukan dalam pemilihan nama, aturan singkatan nama PT, serta persetujuan nama PT melalui menteri dan lain-lain. Adapun beberapa syarat yang harus diikuti dalam pembuatan nama PT. Yang pertama, menurut pasal 11 PP 43 tahun 2011 yang berbunyi perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia wajib memakai nama perseroan dalam bahasa Indonesia. Yang selanjutnya, nama PT juga harus ditulis dengan huruf Latin dan belum dipakai secara sah oleh PT lain. Nama ini juga tidak boleh sama dengan nama PT lainnya. Maksud dari sama di sini yaitu sama dalam hal kemiripan penulisan maupun pengucapan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa pelaku usaha wajib mencantumkan frasa PT di depan nama perusahaan. Selanjutnya, pemilihan nama PT tidak boleh sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintahan atau lembaga internasional terkecuali mendapat izin dari lembaga bersangkutan. Lalu, pemilihan nama PT tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum maupun kesusilaan dan tidak terdiri atas angka atau huruf yang tidak membentuk kata, misal PT 123. Namun, pelaku usaha dapat mengajukan nama singkatan. Nama PT harus sesuai dengan maksud tujuan serta kegiatan usaha, misalnya PT Kosmetindo Sejahtera yang berarti bergerak di bidang perdagangan produk kosmetik. Lalu, nama PT tidak boleh memiliki arti sebagai perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata, misalnya LTD, GmbH, SDN, SDN BHD, PTE, CO, dan lain sebagainya. Selain mengikuti ketentuan di atas, agar nama PT yang Anda ajukan disetujui, alangkah lebih baiknya Anda mempersiapkan beberapa pilihan nama PT dengan 3 suku kata sebagai nama cadangan. Lalu yang kedua ada akte pendirian usaha. Salah satu berkas yang wajib dimiliki pelaku usaha adalah akta pendirian usaha. Walaupun seringkali dianggap remeh, namun mengurus akta pendirian usaha sebaiknya tidak boleh dilewatkan. Dengan memiliki akta pendirian usaha, Anda akan dipermudah dalam melakukan pengurusan perizinan dan juga melakukan kegiatan usaha. Untuk mendirikan PT dibutuhkan akta pendirian usaha yang dibuat dalam bahasa Indonesia dan diajukan kepada Menkumham sebagai salah satu syarat status badan hukum PT. Akta pendirian usaha akan memuat informasi lengkap mengenai usaha yang dijalankan. Adapun di antaranya yang pertama, nama perusahaan. Contohnya yaitu perusahaan yang kami ingin buat yaitu PT Fiskus by Us. Nama pemilik modal, besar modal dasar,
Struktur kepengurusan perusahaan dapat dilihat pada contoh perusahaan kami, yaitu Direktur ada Kaseli Cahya Ilyunda, Asisten Direktur Karani Putri Apsari, dan Manajer Atila Ramadhanila. Nah, untuk bisa membuat akta pendirian usaha, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yang meliputi yang pertama yaitu nama PT Viskos by Us. PT Viskos by Us ini sudah sesuai dengan ketentuan nama yang diperbolehkan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu tempat kedudukan usahanya yang terletak di Jakarta Barat, Indonesia. Jangka waktu berdirinya perusahaan sekitar 4 bulan. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yaitu untuk melakukan aktivitas ekspor dan juga pengembangan usaha. Lalu jumlah modal dasar sekitar 5 juta dan modal ditempatkan 5 juta. Lalu ada juga modal disetor, teman-teman juga boleh masukkan modal disetor khusus untuk PT. Lalu ada nilai nominal dan jumlah saham juga boleh dimasukkan, ini juga khusus untuk PT. Dan alamat perusahaan itu berada di Jakarta Barat, Indonesia. Nah, yang ketiga yaitu pengajuan permohonan NPWP. Langkah pertama dalam melakukan pengajuan Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengunjungi website pajak.go.id seperti yang tertera pada gambar ini. Kemudian, dengan registrasi menggunakan email, yang selanjutnya akan dilakukan tahap verifikasi terhadap keaktifan melalui email yang dicantumkan. Lalu selanjutnya, setelah melakukan registrasi, secara otomatis akan mendapatkan email seperti pada gambar. Lalu melanjutkan pendaftaran dengan cara membuka tautan yang tersedia. Selanjutnya yaitu dengan pendaftaran akun, dengan memasukkan identitas pribadi, teman-teman bisa memasukkan identitas pribadi atau badan yang akan didaftarkan, seperti yang tertera pada gambar yang ketiga ini. Lalu pada tahap ini juga dilakukan registrasi OTP dengan memasukkan nomor telepon yang kemudian akan mendapatkan pesan berupa code number guna untuk validasi OTP. Lalu yang keempat ada pembayaran modal dasar. Istilah modal dasar ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau PT. Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Perseroan Terbatas yang dikutip melalui hukumonline.com bahwa modal dasar ialah seluruh nilai nominal saham perseroan yang disebut dalam anggaran dasar. Modal dasar perseroan dalam prinsipnya merupakan total dari jumlah saham yang dapat diterbitkan oleh perseroan terbatas atau PT. Yang kelima ada membuat izin usaha melalui OSS. Adapun langkah-langkahnya ini terdapat 8 langkah. Langkah pertama yaitu membuat akta pendirian dan SK pengesahan untuk badan usaha PT. Langkah kedua, pihak yang mengajukan perizinan terdapat 2 kategori. Yang pertama, adapun kategorinya yaitu pelaku usaha perseorangan dan non-perseorangan. Lalu yang ketiga, nomor induk berusaha atau NIB berupa 13 digit angka acak dengan tanda tangan elektronik yang juga sekaligus bisa digunakan untuk TDP, API, hak kepabeanan, dan RPTKA. Lalu yang keempat, dokumen izin usaha bisa memungkinkan kamu untuk melakukan pengadaan tanah, perubahan luas lahan, pembangunan gedung, pengadaan sarana, pengadaan SDM, penyelesaian sertifikat, pelaksanaan uji coba, dan pelaksanaan produksi. Lalu langkah yang kelima, automatic approval ketika sudah memasukkan informasi terkait persyaratan izin usaha, maka bisa langsung disetujui tanpa adanya proses review dokumen. Langkah keenam, pemenuhan komitmen ini ditunjukkan dalam bentuk dokumen seperti misalnya izin lokasi, izin lingkungan, IMB, standar, sertifikat, lisensi, dan pendaftaran barang atau jasa. Langkah ketujuh, memiliki izin lingkungan ini sebagai bentuk bahwa usaha yang dilakukan tidak akan membahayakan lingkungan, sehingga nantinya diberikan izin untuk beroperasi. Adapun langkah terakhir, mengantongi izin operasional dan komersial.
Lalu ada pendaftaran online melalui https://ptp.ahu.go.id. Hal yang pertama dilakukan yaitu teman-teman bisa melakukan registrasi akun terlebih dahulu dan akan muncul tampilan seperti gambar di bawah ini. Terdapat NIK, nama lengkap, tanggal lahir, NPWP, email. Teman-teman bisa masukkan data terlebih dahulu sebelum melakukan registrasi. Setelah selesai, kemudian klik tombol daftar. Lalu kemudian akan muncul notifikasi seperti yang tertera pada layar ini, yaitu aplikasi pendaftaran perseroan perorangan registrasi dikatakan berhasil. Setelah itu, kita akan mendapatkan email aktivasi akun yang berisi nick Anda dan password sementara yang dapat digunakan untuk login dan klik tombol aktivasi akun. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini tertera pada layar di mana aktivasi akun aplikasi pendaftaran perseroan perorangan diberikan email. Lalu muncul notifikasi seperti ini, yaitu aktivasi akun berhasil jika sudah melakukan aktivasi akun. Silakan login menggunakan nick dan password yang didapatkan di email. Lalu akan muncul perintah reset password seperti ini. Silakan masukkan email yang terdaftar dan melakukan reset password. Nah, akan muncul juga pemberitahuan seperti ini bahwa reset password Anda telah berhasil dan bisa dicek email kembali untuk aktivasi password. Lalu kita pergi ke menu utama lagi dan pencet tombol pengumuman transaksi perseorangan. Bisa dimasukkan nick dan passwordnya tadi. Lalu klik tombol tersebut dan akan muncul pemberitahuan seperti ini, nama perseroan, kedudukan, nomor sertifikat, dan lain-lainnya. Lalu bisa dilakukan pembayaran. Nah, sekian dari Fiscos by Us. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai bagaimana cara membuat perusahaan perseroan terbatas. Nah, see you. Sampai jumpa. Terima kasih.